Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Pembina IDIP Bapak Cito, kemudian yang terhormat Bapak Ketua Umum IDIP Bapak Sarwadi, kemudian yang terhormat semua tamu undangan. Saya nggak apa, jadi saya nggak nyampe kayak Pak Wastuyu. Dan semua yang saya sayangi, sedulur-sedulur IDIP kakung Soho Putri, mudah-mudahan tindak rawuhipun panjenengan sami wonten ing dalemipun Pak Sarwadi mendapat ganjaran saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Di sini saya ada apa, sebenarnya saya itu tidak ahli dalam pembicara, tapi saya harus menyampaikan. Kalau saya cerita secara singkat, Ikatan Dawet Ireng Purworejo itu dibentuk atau pendeklarasian tanggal 14 Februari 2019. Nah, saat itu juga dibentuk sebuah kepengurusan yang dianggap resmi. Setelah dibentuknya kepengurusan, otomatis kita akan membuat suatu rancangan, apa sih tujuan membentuk komunitas Dawet Ireng. Jadi kalau saya ibaratkan, kalau di caleg atau di pemilihan umum lah, itu ada yang namanya visi misi, tapi saya mungkin biasa aja kalimatnya yang sangat sederhana, yaitu gambaran tujuan di masa depan atau visi. Kemudian juga ada misinya, yaitu cara untuk mencapai tujuan. Jadi IDIP dibentuk itu gambarannya untuk apa sih ke depan, ya, terus tujuannya apa, langkah-langkahnya. Nah, ini sudah saya konsepkan oleh tim dan teman-teman. Mungkin langsung saya sampaikan pemaparannya, yaitu visi atau gambaran tujuan masa depan Ikatan Dawet Ireng Purworejo. Yang pertama yaitu mempererat tali silaturahmi sesama pengusaha Dawet Ireng asal Purworejo. Jadi komunitas ini pedagang Dawet Ireng yang asli dari Purworejo yang masuk ke komunitas kita ini. Kemudian yang kedua, meningkatkan mutu, inovasi, pelayanan dan sales agar Dawet Ireng mampu melegenda se-Nusantara. Kemudian visi ketiga, meningkatkan taraf hidup perekonomian anggota IDIP agar lebih sukses, nyaman dan percaya diri. Kemudian yang keempat yaitu IDIP peduli sosial. Itu ada 4 visi yang kita, maksudnya yang kita, apa sih tujuan membentuk IDIP. Jadi nggak hanya asal-asalan untuk pembentukan IDIP ini. Kemudian misinya itu adalah cara untuk mencapai tujuan daripada visi itu. Misi 1 dari poin 1 yaitu mempererat tali silaturahmi. Dengan IDIP kita bisa bersilaturahmi dengan saudara-saudara kita asal Purworejo, sesama pedagang Dawet Ireng, dengan cara mengadakan pertemuan rutin 3 bulanan. Termasuk hari ini adalah pertemuan rutin yang kelima sekaligus ulang tahun IDIP. Kemudian misi 1.2, dengan IDIP kita bisa berkomunikasi, saling tukar pengalaman, saling memotivasi dalam berbagai permasalahan yang pernah dan akan terjadi atau prediksi. Misalnya kalau misalnya ngerebus gula seperti apa, kelihatannya gulanya kecil atau bagaimana, hasilnya bakal bagaimana. Nah, di sini wadahnya untuk berdiskusi sesama anggota keluarga besar IDIP. Adapun contoh permasalahan yang mungkin terjadi dalam berwirausaha Dawet Ireng yaitu 1. Metode pembuatan Dawet Ireng, bagaimana cara membuat Dawet Ireng yang baik dan benar.
yang supaya hasilnya, teksturnya dan keawetannya bagus. Terus bagaimana santannya, terus bagaimana esnya, bagaimana gulanya. Kemudian yang kedua, metode penjualan dan harga. Yang ketiga, metode packing. Yang keempat, metode pengembangan. Yang kelima, metode pembelian bahan baku. Yang keenam, metode pembuatan alat-alat cetak. Nah, semua itu sebetulnya sangat besar sekali hikmahnya kita dalam pembentukan ide. Semua bisa didiskusikan di grup. Orang yang belum bisa begini jadi bisa begini, bisa modifikasi alat cetak seperti ini, nah dan lain-lain. Kemudian visi yang kedua poin 1 yaitu meningkatkan mutu, inovasi, pelayanan dan sales. 2.1 menjaga rasa mutu agar dawet ireng tetap khas walau dibuat oleh siapapun anggota keluarga IDIP dan dijual dimanapun serasa minum dawet ireng di daerah Purworejo. Yang kedua poin 2 melakukan inovasi berkelanjutan terhadap jenis dawet ireng dengan tidak merubah kekhasannya. Contoh 1 yaitu dawet ireng original. Original itu ya kira-kira hanya cendol, kasih es, kasih santan, kasih gula, belum ada modifikasi. Kemudian yang kedua itu dawet ireng durian, modifikasi. Yang ketiga dawet ireng alpukat, modifikasi, dan yang lain-lain. Kemudian yang kedua poin 3 meningkatkan metode pelayanan baik penampilan penjual dan kebersihan. Contoh, penjual berpakaian rapi dan sopan, bisa pakai kostum khas masing-masing berlogo IDIP, terutama pada saat layanan di orderan hajatan. Mungkin saya sering posting di grup, baik saat saya lagi layani atau mungkin saya posting angkringan saya lah. Paling tidak itu adalah untuk menjadi aspirasi sedulur-sedulur yang belum, misalnya oh harus pakai seragam supaya cakep, oh harus pakai angkringan supaya bagus. Nah gitu, kira-kira gitu. Kemudian yang kedua, pelayan bisa menggunakan sarung tangan, jadi kita juga menjaga kebersihan. Kemudian 2.3 pelayan murah senyum dan tegur sapa. Saya sering menemukan pedagang es, mohon maaf bukan dawet ireng tapi jualannya cemberut lah atau tidak santun lah. Nah, di sini diharapkan pelayan murah senyum, insya Allah. Apalagi kalau rasanya enak, murah senyum, tampilannya cakep, keren, insya Allah orang itu bakal ketagihan lah. Kemudian yang keempat, pastikan semua alat-alat bersih, baik alat produksi, praproduksi, dan terutama alat-alat pada saat penjualan. Kemudian yang keempat, dengan meningkatnya mutu, inovasi dan layanan, meningkat pula pelanggan, sehingga sales bisa meningkat atau membaiklah. Jika yang salesnya sudah sesuai target, jaga stabilitas pelanggan. Ada banyak bapak-bapak yang setiap hari kelihatannya, kalau saya memantau dari grup saya, hampir setiap hari kayaknya saya selalu memantau, cuma saya tidak selalu komentar. Nah, ada yang jam 12 udah pulang, jam 1 pulang, artinya salesnya bagus banget. Nah itu dijaga, kestabilan rasa, pelayanan dan lain-lain itu yang harus dijaga. Kemudian adapun cara meningkatkan sales bisa dilakukan dengan contoh. Ini kalau kita salesnya supaya meningkat, kalau cuma saya punya hanya satu gerobak, bagaimana mau meningkat? Paling hanya layanan, penampilan, rasa. Tapi supaya meningkat lagi, nah ini contohnya 1, membuka cabang atau lapak atau warung baru. Yang kedua, menambah jumlah gerobak jika pakai gerobak.
Yang ketiga, menambah armada sepeda motor jika pakai sepeda motor. Yang keempat, memperkenalkan lewat iklan, mungkin radio, majalah, reklame, atau medsos. Kemudian yang kelima, bisa bergabung dengan pengusaha catering atau grup musik. Saya bercerita tadi, tapi mungkin namanya cerita sebenarnya saya hanya supaya teman-teman juga kalau memang baik ya ikutin. Nah, jadi saya yang sudah saya lakukan, saya sudah bergabung dengan salah satu catering. Saya pernah dapat ilmu itu dari beliau, Pak Pembina. Kebetulan tercurah di sini juga. Jadi saya juga bergabung dengan grup catering, juga grup musik. Jadi contohnya, kalau musik harganya misalnya ada grup origin tunggal harganya 10 juta dengan biduan 5. Nah, dimasukkan dawet 10 juta 11 juta misalnya. 11 juta dengan origin tunggal dan biduan 5. Nah, itu ditawarkan satu paket oleh si pihak origin. Di dalamnya itu udah ada dawetnya. Kalau mau mengikuti, kalau mau pakai origin saya nih, ada biduan 5, gadis 3, perawan 2. Gadis sama perawan sama ya. Nah, contohnya begitu kira-kira. Ada dawetnya. Dawetnya itu gratis, ini dapat 500 porsi. Padahal harga dawet sudah diincludekan di dalam harga musik yang 11 juta itu. Itu adalah trik bisnis. Nah, yang keenam, bisa bergabung di GoFood, Gojek. Zaman sekarang kan sudah zamannya semua serba online. Nah, bisa bergabung di ada Gojek, ada apa namanya? Ya banyak lah itulah, saya lupa. Kemudian yang kedua, poin 5. Dari beberapa kriteria di atas, secara perlahan-lahan dawet ireng mendapat predikat atau image minuman yang unik, antik, tradisional, dan ngangeni, sehingga dawet ireng beda kelas, mampu melegenda senusantara, bahkan mudah-mudahan sampai ke mancanegara atas karya-karya putra putri Purworejo Idip. Kemudian yang visi keempat yaitu meningkatkan taraf hidup. Meningkatkan taraf hidup perekonomian anggota IDIP agar lebih sukses, baik yang sudah sukses, lebih nyaman, dan lebih percaya diri. Bagi yang masih punya, mohon maaf, bagi yang masih punya penghasilan utama, mudah-mudahan bisa mendapat tambahan penghasilan sehingga secara keseluruhan semua anggota keluarga besar IDIP makmur. Amin. Contoh, sebuah keluarga suami istri, suaminya masih kerja di sebuah kantor yang sangat mega, istrinya mungkin jualan dawet, atau istrinya ada di sebuah bank nasional, suaminya jualan dawet. Nah, paling tidak walaupun dari penghasilan utama itu sudah cukup, paling tidak ada tambahan. Semakin banyak tambahan, menurut logika yang sangat gampang sih, semakin banyak tambahan ya paling tidak semakin nyaman lah. Walaupun dalam teori agama itu tidak segala-galanya bisa dibeli dengan uang, itu tidak. Tapi paling tidak dengan banyak uang semua cukup, insya Allah berpengaruh terhadap kenyamanan lah, kenyamanan. Kemudian visi keempat, IDIP peduli sosial. Nah ini IDIP peduli sosial, bersamaan berjalannya aktivitas, IDIP berusaha peduli sosial kemanusiaan agar IDIP bermanfaat untuk keluarga besar IDIP dan masyarakat jika dimungkinkan. Contoh dengan membuka cabang lapak sekaligus rekrut orang. Artinya jika kita merekrut orang kan artinya kita sudah bermanfaat untuk masyarakat. Dengan merekrut orang artinya kita yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua, yaitu bisa mengurangi pengangguran atau menambah penghasilan, kira-kira seperti itu.
Nah, kira-kira ini dari keempat visi dari apa itu tujuan didirikan IDIP ini, empat ini. Nah, langkah-langkahnya yang tadi saya jelaskan. Mudah-mudahan IDIP ke depan semakin sukses, semakin jaya, semakin kompak. Kira-kira hanya itu yang saya sampaikan tentang visi misi. Ini adalah rancangan dari tim kru pengurus 2019 Ikatan Dawet Ireng Purworejo di Taman Mini. Ini hasilnya seperti ini. Hanya itu yang saya sampaikan, pemaparan tentang apa itu IDIP. Tapi kelihatannya saya tadi di awal itu, karena saya tidak biasa jadi pembicara di muka umum, saya sebenarnya harusnya di awal memperkenalkan diri. Mungkin ada atau banyak kelihatannya yang belum kenal saya. Nama saya Waris, asli dari Desa Kendalrejo, Kecamatan Pigoro, Kabupaten Purworejo. Saya tinggalnya di Kota Serang, Kecamatan Ciruas, Provinsi Banten. Saya sangat suka sekali dengan IDIP dan saya sering sekali saya jual IDIP. Maksudnya itu begini, saya bangga dengan IDIP. Sering saya banyak tamu dari mana-mana yang kelihatannya itu orang itu, kalau saya lihat dari penampilannya orang keren, mungkin orang sukses, mobilnya di atas 500 juta, tapi dia masih kangen sama IDIP, masih kangen sama dawet. Akhirnya bla 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 bercerita banyak, saya selalu promosikan IDIP. Jadi saya bangga dengan IDIP. IDIP tercium di Polda, Polres, Pemda Serang. Itu saya memang saya pasarkan itu nama IDIP untuk menambah kepercayaan beliau. Nah, saya pernah cerita di grup, kalau nggak salah Pak Saiful itu yang pernah nanya apa yang menjadi motivasi bisa menembus ke sono. Salah satunya saya hanya sepele. Pertama, saya ada komunitas yang bertanggung jawab, jadi rasa dan keasilannya tetap terjamin. Yang kedua, saya menjamin 100% alami. Nah, itu yang beliau semakin percaya sama saya. Bahkan sampai diuji di lab Polda dan Polres. Mohon maaf, ada Bapak anggota, saya tidak tahu, Bapak Mulyono ya, mohon maaf. Saya juga sudah kenal Ibu Kapolda, Ibu Kapolres, Bapak Kapolda, Bapak Kapolres. Dia menyatakan dawet ireng Purworejo memang yes. Alhamdulillah. Ini untuk wilayah Serang dan sekitarnya. Seluruh Kapolsek Kabupaten Serang, Serang Kota nyobain semua. Seluruh anggota sekitar hampir 1000 anggota Polda. Mohon maaf kalau saya salah, kemudian ada bapaknya nih. Kelihatannya sudah nyobain semua. Jadi alhamdulillah, kita bangga dengan dawet. Jangan berkecil hati, kita hanya pedagang kaki 5. Itu aja. Itu yang saya ingin sematkan kepada teman-teman. Saya nggak tahu ini yang hadir itu berapa persen. Totalnya kan 90 yang aktif. Yang aktif 90. Saya nggak tahu ini ada 50% apa enggak. Saya ingin memotivasi. Usia kita kan sudah, misalnya ada yang 45, 40, 30, ada yang 50. Kalau kita masih punya pekerjaan tetap, suatu saat kan akan mengalami proses yang namanya pensiun. Baik PNS maupun swasta. Nah, sekaligus kita buat menghadapi masa pensiun itu. Jadi jangan sampai setelah pensiun kita mau ngapain, pesangon habis, penghasilan belum ada. Nah, itu banyak terjadi. Kita belajar dari seperti itu. Gitu. Saya praktekkan itu di usia sebelum saya 50. Per hari ini saya sudah 50 tahun. Nah, mudah-mudahan ke depan saya
dan teman-teman sedulur-sedulur kakung soho putri dimanapun berada keluarga besar IDIP, mudah-mudahan semakin sukses, moncer hidupnya, bahagia, pokoknya happy saja, mencari rezeki lewat dawet, mudah-mudahan berkah, amin. Kalau saya sedikit lagi ya Pak Wasbi, sebentar ya, 30 detik. Saya masih ingat pesan Pak Ketua kemarin. Kelihatannya Pak Wasbi lupa. Kalau saya bilang dawet ireng, seluruhnya jawab seger, nyes. Kira-kira begitu ya Pak Ketua ya. Kemudian Purworejo hebat. Ini Pak Wasbi lupa tadi ini. Saya ingat kebetulan. Karena saya masih muda. Pak Wasbi sudah tua. Gini. Dawet ireng, seger, nyes. Purworejo hebat. Dawet ireng, seger, nyes. Purworejo hebat. Dawet ireng, seger, nyes. Purworejo hebat. Saya tadi udah nyanyi soalnya campur sarian, udah pokoknya udah dihibur sama Pak Ketua. Terima kasih Pak Ketua. Mungkin dari saya itu aja. Kalau ada pasti ada, saya pasti banyak kekurangannya, saya mohon maaf, saya banyak bicara, saya banyak kesalahan bicara, saya kurang sopan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun dumateng pangsanipun Bapak Waris. Nggih nyuwun sewu kula saestu lupa karena walaupun nyanyi lagu Tatuk dados kula lupa nggih kula mboten ateges kula pun sepuh nggih kula tesih umur 18 tahun nggih. Nggih matur nuwun Pak Waris atas motivasinya yang sudah diberikan kepada rekan-rekan IDIP supaya kita tidak berkecil hati ya, walaupun kita pedagang dawet. Dawet ireng itu emang sangat luar biasa, sangat tanpa bahan pengawet atau pakai bahan-bahan kimia lainnya. Pokoknya dawet ireng benar-benar sangat luar biasa ya. Berkat Pak Ketua, dawet ireng saya juga alhamdulillah udah tembus ke paguyuban Warok Ponorogo, TNI Polri Ponorogo. Beliau adalah Bapak Mulyono pada waktu itu Taman Mini. Itu berkat Bapak Ketua, alhamdulillah. Matur nuwun Pak Ketua, Bapak Mulyono. Mugi-mugi anniversary yang akan datang bisa mengundang saya lagi. Masih punya kontak saya kan? Alhamdulillah. Kemarin juga WA. Besok hadir ya Mas di tempatnya Bapak Sarwati. Insya Allah siap Anda yang gitu. Alhamdulillah. Matur nuwun dumateng Pasien Bapak Waris ingkang sampun memaparkan tujuan IDIP, yaitu tujuannya untuk supaya kita bisa saling memotivasi satu sama lain. Dan yang masih belajar, contohnya kayak saya, dihitung baru seumuran IDIP. Saya buka dawet ireng itu baru seumuran IDIP. Saya buka 3 minggu baru ada IDIP. Alhamdulillah berkat rekan-rekan